Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang wanita terjepit saat mobil yang ditumpangi mengalami kecelakaan di kawasan Gunung Kelua, Samarinda. Berbagai berita penting di Kalimantan Timur diulas lengkap di segmen 2. Musisi jalanan di Balikpapan unjuk kemampuan saat digelar parade di Balikpapan. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran bersama relawan, Kamis dini hari berupaya mengeluarkan penumpang minibus yang terjepit di kursi depan. Korbannya seorang wanita yang belum diketahui identitasnya. Sedang lokasi kejadiannya di Jalan M. Yamin, Gunung Kelua, Samarinda Ulu. Warga menyebut mobil tersebut dengan kecepatan tinggi melaju dari Simpang Lembuswana mengarah ke Jalan Wahid Hashim. Mobil bernomor polisi KT1604 Ceki itu tiba-tiba lepas kendali dan menabrak pohon di atas median tengah jalan. Jadi dari arah M. Yamin, tadi saya juga kebetulan lewat sini. Terus dari arah M. Yamin itu mobil ini menyalip mobil saya. Saya sudah berjalan di pinggir, terus mobil ini kemudian mengambil jalan aspal baru ini. Ini kan baru di aspal nih. Nah, mengambil ke situ, laju. Pada saat kemudian belokan ini sudah kelihatan dia terbang mobilnya sampai ke sini. Jadi mobil itu seperti terbang itu. Lepas kontrol. Proses evakuasi penumpang minibus tidak berjalan mudah. Petugas harus memotong beberapa bagian mobil agar korban bisa secepatnya dikeluarkan. Petugas meyakini wanita itu tidak mengalami luka serius, namun syok berat. Petugas juga mencium aroma alkohol dari wanita tersebut. Yang kita lakukan terpaksa kita menggunakan mesin win yang ditarik untuk mengeluarkan si korban yang terjepit tadi. Kan sempat shock, trauma karena terluka juga. Untuk yang si pengemudi tidak mengalami luka, tetapi dari laporan dan di tempat tercium bau aroma alkohol. Temannya satu dorong di mobil ya. Selain penumpang, luka ringan juga dialami pengemudi minibus. Kini penyebab kecelakaan masih diselidiki oleh polisi. Amir Hamzah dan Dimas melaporkan dari Samarinda. M. Zohan Wahyudi terpidana kasus korupsi pengadaan solar cell di Kabupaten Kutai Timur yang sudah divonis 8 tahun penjara kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Samarinda. Kali ini M. Zohan Wahyudi mengajukan peninjauan kembali atas putusan ke Mahkamah Agung yang dinilai memberatkan tersebut. Kuasa hukum terpidana Tumpak Parulian Situngkir menyatakan awalnya kliennya dipidana 8 tahun. Namun di tingkat pengadilan tinggi putusannya turun menjadi 4 tahun. Putusan tersebut kembali ke angka 8 tahun setelah jaksa penuntut mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Putusan inilah yang menyebabkan terpidana mengajukan peninjauan kembali. Tipikor menjatuhkan dia 8 tahun, kemudian di tahap pengadilan tinggi 4 tahun,
ketika upaya hukum kasasi yang mengajukan kasasi adalah JPU, kemudian isi putusannya adalah membatalkan putusan pengadilan tinggi sehingga kembali ke angka 8 tahun. Hal tersebut yang bersangkutan merasa keberatan dan melakukan upaya hukum PK dengan fakta-fakta yang kami ungkapkan di persidangan. Sementara Wakil Ketua PN Samarinda Ari Wahyu Iriawan menyatakan setiap orang bebas untuk mengajukan pembelaan termasuk peninjauan kembali. Itu bisa dilakukan saat terpidana merasa putusan hakim tidak mempertimbangkan pembelaan yang diajukan. Menyusul setelah pada disampaikan, kontranya disusulkan. Nah, kemudian di pertimbangan Mahkamah Agung itu menurut pemohon PK itu kontra memori kasasi mereka itu tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung. Itu yang kemudian menjadikan pemohon itu mengajukan PK ini kayak gitu. Terkait dengan putusan pengadilan, kalau kita kan tidak menganalisa putusannya kami. Memang menurut pemohon itu ada pertimbangan dari pengadilan tinggi yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung. Itu juga yang menjadi alasan mereka mengajukan pemeran kembali ini, peninjauan kembali. M. Zohan Wahyudi selaku penyalur atau distributor ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsi pengadaan solar cell PLTS Home di Kabupaten Kutai Timur tahun 2020. Dampak dari perkara tersebut, negara dirugikan hingga 53,6 miliar rupiah. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Gas melon atau gas 3 kg di Kabupaten Berau kian sulit didapat kurun seminggu terakhir. Ini menyebabkan warga resah. Kesulitan warga semakin bertambah karena gas tersebut tak lagi terlihat di warung langganan mereka. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Eva Yunita justru menyampaikan hal berbeda. Ia menyebut pasokan gas melon di wilayah Berau sudah mencukupi. Terkait kelangkaan, ia meyakini ada sesuatu yang salah. Salah satunya yakni maraknya warga yang tidak masuk kategori miskin, namun tetap memanfaatkan gas tersebut. Ia menyebut itu merupakan pelanggaran. Kalau dari sisi Pertamina sendiri, dari sisi ketersediaan pasokan bahan itu sebenarnya cukup Pak. Cuma mungkin saat ini kan kita memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa itu kan adanya di pangkalan, bukan disebarkan di di toko-toko itu. Kalau di toko-toko pasti dia nggak ada gitu, pasti sedikit aja habis. Tapi coba ke pangkalan, karena dari sisi ketersediaan stok itu sebenarnya ada. Jadi itu yang kita terus sosialisasikan kepada masyarakat bahwa biasakan, karena kan memang untuk yang pengguna LPG itu kan ada ketentuannya Pak ya. Ada ketentuannya, tidak semua masyarakat Berau itu berhak memakai LPG 3 kilo karena kita ada subsidi di situ. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang berhak untuk mengkonsumsi LPG 3 kilo itu kan ada ketentuan dari pihak-pihak Pertamina. Untuk memberi efek jerah, pemerintah setempat harus segera membuat aturan khusus. Salah satunya yakni memberi sanksi warga tidak miskin yang menggunakan gas melon. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pencarian bocah tenggelam di Sungai Mahakam Sabtu siang masih berlangsung. Di hari ke-6 pencarian dilakukan dengan cara menyisir permukaan sungai hingga radius 6,5 km. Untuk memudahkan pencarian, tim dibagi menjadi 4 kelompok. Mereka bergerak secara bergantian dengan menyasar pada titik dan lokasi yang sudah ditentukan.
Koordinator Posar Samarinda, Riki Effendi menyatakan hambatan di hari ke-6 pencarian adalah cuaca. Ia meminta pencarian dihentikan jika tiupan angin semakin kencang dan curah hujannya deras. Di hari ke-6 kita melakukan penyisiran hingga radius 6,5 km dengan beberapa titik yang memang kita lakukan indikasi-indikasi dan melakukan penguraian dari sampah-sampah yang berada di beberapa titik. Terus untuk melakukan pencarian sendiri kita telah membagi tim dengan 4 tim agar lebih efektif dan secara bergantian dan berkesinambungan. Untuk kendala sendiri di lapangan, yang pertama pada hari ke-6-nya adalah cuaca yang tidak menentu dan saat ini juga rekan-rekan sedang menepi terkait cuaca yang akan terjadi hujan deras dan anginnya cukup deras, dan juga kita mengimbau kepada tim SAR gabungan yang melakukan penyisiran mengantisipasi dengan adanya kapal yang melintasnya cukup tinggi tidak terlalu dekat karena membahayakan oleh ini. Meski sudah melakukan berbagai upaya, namun korban bernama Fahri yang dilaporkan tenggelam di kawasan Teluk Lerong itu belum ditemukan. Iswanto melaporkan dari Samarinda.